Ya, saya memberikan pertimbangan-pertimbangan, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan. Tapi nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud ya. Tapi intinya itu sudah dibatalkan oleh Mendikbud. Berarti tahun ini UKT Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi, sehingga kemungkinan, ya ini masuk kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini. Jual satu mobil dan satu tanah untuk TV mandiri saya dan perusahaan saya yang bertotal 40 juta. Ancamannya ya bersifat pencabutan beasiswa, lalu ancaman yang bersifat ya pokoknya kamu jangan terlalu banyak berbicara tentang hal ini gitu. Ya ancaman-ancaman seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara, semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia berupa kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan selalu memberi perlindungan kepada kita sekalian, dimanapun kita berada. Saudara, pada kesempatan yang baik ini setelah beberapa waktu, mungkin sekitar seminggu kita tidak tampil mengisi hadirkan video tentang soal-soal demokrasi, soal agama, soal politik dan lain sebagainya. Kali ini kita tampilkan pada kesempatan soal pendidikan yang pernah kita ulas beberapa kali. Kita protes keras tentang kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal yang kemudian banyak sekali mendapat respon positif negatif dari masyarakat luas, terutama dari kalangan mahasiswa yang dianggap kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tingginya karena begitu mahalnya. Kalau di masa lalu dibilang uang semester, ya. Saudara sekalian, misalnya ada sebuah perguruan tinggi yang kita tidak perlu sebutkan namanya, tetapi rata-rata seperti itu perguruan tinggi yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan Nasional, yaitu perguruan tinggi negeri, yang tadinya UKT-nya hanya 2 juta sampai 2.500.000 menjadi 14 juta dengan kenaikan rencana kalau itu jalan. Dan rame-rame itu DPR marah, masyarakat marah, terutama masyarakat yang kurang mampu, bahkan telah menelan korban. Ada mahasiswa kedokteran dari sebuah perguruan tinggi yang telah juga mengundurkan diri karena dia menyatakan mengundurkan diri karena tidak mampu membayar UKT-nya atau uang kuliah tunggalnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, bahkan banyak pihak, bahkan kami sendiri bersama seorang narasumber menyatakan bahwa kenaikan UKT ini merupakan suatu pengkhianatan terhadap tujuan bernegara kita, di mana salah satu tujuan bernegara kita yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu mestinya diwujudkan dan tidak serta-merta misalnya Sekretaris Ditjen Dikti yang mengurus pendidikan tinggi itu beberapa waktu yang lalu membuat konferensi pers dan memandang enteng saja dengan pernyataan bahwa pendidikan wajib hari ini di Indonesia itu hanya 12 tahun sementara yaitu SMP, SD, SMP dan SMA saja. Sementara pendidikan tinggi itu adalah pilihan. Ini dan seenaknya saja bicara seperti itu seakan-akan bahwa bagi mereka yang tidak mampu membayar pendidikan tinggi ya tidak usah kuliah, tidak usah melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, seakan-akan seperti itu. Padahal APBN kita di sektor pendidikan kita itu begitu besar
pertanyaan kita, kemana uang-uang pendidikan yang dialokasikan 20% dari APBN dan total APBN negeri kita? Perintah Undang-Undang Dasar 20% dari total APBN kita itu harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Artinya kalau 3.000 jumlah 3.000 miliar 3.000 miliar APBN kita, ya, 3.000 triliun APBN kita, berarti ada kurang lebih 600 triliun di sektor pendidikan. Terus uang-uang itu kemana? Uang begitu besar. Sementara perguruan tinggi diberi kebebasan untuk menaikkan sesuka-sukanya biaya kuliah dari perguruan tinggi negeri itu, yang menyebabkan begitu banyak, kalau itu diterapkan, begitu banyak akan putus sekolah di sektor pendidikan, terutama mereka yang kurang mampu. Oleh karena luasnya, saudara-saudara sekalian, tanggapan negatif dari masyarakat Indonesia, terutama juga dari DPR maupun lain sebagainya, sehingga akhirnya hari ini Menteri Pendidikan yang diduga tidak paham soal pendidikan itu kemudian menghadap Presiden dan kemudian mengumumkan batalnya kenaikan UKT pada tahun ini, atau uang kuliah tunggal pada tahun ini. Hal ini misalnya kita bacakan misalnya yang dimuat oleh tempo.co.id pada hari ini. Disebutkan bahwa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan akan membatalkan semua kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT perguruan tinggi negeri PTN pada tahun ini. Keputusan ini kata Nadiem diambil setelah membahas dengan para rektor dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Nadiem menyampaikan keputusan ini usai bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan pada Senin 27 Juni 2024. Nadiem Makarim, ex-bos Gojek, mengklaim beberapa angka kenaikan UKT begitu mencemaskan. Bukan hanya beberapa angka, tidak layak dikasih naik dengan anggaran pendidikan yang begitu besar telah dialokasikan dari APBN. Justru Nadiem dan kawan-kawan, termasuk para rektor, dengan melakukan kenaikan pendidikan, biaya pendidikan yang begitu tinggi, penyalahgunaan biaya pendidikan yang begitu besar yang telah dialokasikan APBN, justru mereka ini dikatakan boleh dituduh sebagai pengkhianat Undang-Undang Dasar 45, pengkhianat terhadap bangsa dan negara, di mana tujuan bernegara kita salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka setelah menyalahgunakan kewenangan mereka di sektor pendidikan untuk membelakangi tujuan negara tersebut atau mengkhianati tujuan bernegara tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa kami mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan mengevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari perguruan tinggi negeri. Kenaikan UKT di berbagai kampus dianggap terjadi atas peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi kesalahan Nadiem sendiri, di mana dia telah menerbitkan keputusan Menteri nomor 2 tahun 2004, di mana di situ ada ruang standar biaya operasional pendidikan tinggi yang kemudian itu memicu betapa banyak berbagai perguruan tinggi ramai-ramai menaikkan uang UKT-nya. Ini kejahatan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan para rektor perguruan tinggi yang membelakangi bahkan mengkhianati tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saudara, selanjutnya kita bacakan bahwa menurut dia banyak kesalahan persepsi pada masyarakat mengenai aturan ini, yaitu kenaikan UKT juga berlaku bagi mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Padahal hanya untuk mahasiswa baru pada tahun ajaran baru mendatang. Sekalipun demikian, saudara sekalian, sekarang baru dia ralatkan, sekalipun demikian kepada mahasiswa baru itu pun tidak boleh setinggi itu. Karena itu sama saja menghambat mereka yang berprestasi, bahkan mereka yang
ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi karena biayanya sangat terbatas menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan itu harus segera dihapus, dan apa yang hari ini diumumkan itu adalah benar adanya. Sudah saatnya perguruan tinggi bila perlu menurunkan bahkan menyisir biaya-biaya yang tidak perlu yang dibebankan kepada mahasiswa. Karena kita bernegara itu dalam rangka perguruan tinggi atau dunia pendidikan harus mewujudkan apa yang kita sebut dengan tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang sebagaimana kita sebutkan tadi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa pilih bulu, masyarakat yang susah, yang miskin atau apa, bahkan yang miskin harusnya dibantu untuk akses ke sektor pendidikan itu dinikmati oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, bukannya dihambat. Sementara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi baik hingga perguruan tinggi akan dikenakan UKT mulai dari kelompok ketiga dan seterusnya, sesuai kemampuan mahasiswa dengan besaran biaya ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nadiem pun berjanji akan menghentikan kenaikan UKT yang tidak rasional di perguruan tinggi. Ini kalau tidak ribut-ribut, mana ada dia mau mau hentikan. Ini saudara sekalian, kita berharap pemerintah yang akan datang, Prabowo Subianto, itu tidak memilih menteri yang tidak memahami sektor pendidikan. Seperti yang dilakukan oleh Jokowi dengan mengangkat Nadiem, seorang praktisi bisnis yang diduga buta soal pendidikan, tetapi dia ditunjuk selama 5 tahun ini dan dianggap banyak pihak menganggap bahwa dunia pendidikan kita mengalami kemunduran dan menimbulkan banyak masalah, termasuk salah satunya itu kenaikan UKT. Nanti sudah rame-rame, sudah dipanggil DPR, sudah banyak protes, baru dia kemudian membuat pernyataan yang membuat konferensi pers atau mencabut atau menunda atau meniadakan kenaikan biaya tunggal yang gila-gilaan yang rencananya akan diberlakukan pada tahun ini kepada para mahasiswa, yang oleh menteri mengatakan bahwa direncanakan pada mahasiswa baru. Itu pun sebetulnya tidak boleh, karena itu akan menghambat mereka-mereka yang punya prestasi tetapi punya kemampuan terbatas untuk membiayai diri mereka memasuki dunia perguruan tinggi. Demikian kawan-kawan sekalian, oleh karena itu saran kita bahwa UKT ataupun biaya-biaya kuliah yang lain di pendidikan di perguruan tinggi maupun di bawahnya sebaiknya itu dibersihkan dari dunia pendidikan agar seluruh rakyat kita, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya, yaitu tadi kita sudah sampaikan berulang kali, yaitu tegaskan lagi mewujudkan atau negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa untuk seluruh kalangan masyarakat rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bila perlu pendidikan tinggi, pendidikan dasar, menengah dan atas itu dibiayai oleh negara atau dibebaskan biayanya dari warga negara Republik Indonesia, sehingga seluruh warga negara memiliki hak akses ke dunia pendidikan untuk pencerdasan kehidupan bangsa yang nantinya akan mewujudkan kesejahteraan bangsa ini dan keluarga-keluarga bangsa ini di masa depan dengan keterampilan, dengan pengetahuan yang mereka miliki di berbagai tingkatan pendidikan, terutama perguruan tinggi itu. Kawan-kawan sekalian, demikianlah penjelasan kita dan tanggapan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan hari ini yang menunda atau meniadakan UKT pada tahun ini, kenaikan UKT pada tahun ini setelah banyak diprotes oleh masyarakat, mahasiswa, dan lain sebagainya. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan kepada mahasiswa. Mahasiswa tidak boleh diam dan mengkritik keras, bila perlu unjuk rasa memprotes besar-besaran bila mereka kebijakan itu dianggap merugikan rakyat Indonesia atau bertentangan dengan tujuan bernegara kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.